Perkenalkan, nama saya Indrani Prameswari dari kelas 7A Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami siapa saja pemotong PPh pasal 23. Ketentuan siapa saja pemotongan PPh pasal 23 ini diatur dalam pasal 23 Undang-Undang PPh yang berbunyi, atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong pajaknya oleh pihak yang wajib membayarkan. Lalu, yang selanjutnya, pemotongan PPh pasal 23 ini wajib dilakukan oleh beberapa entitas di bawah ini. Yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua ada subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga ada penyelenggara kegiatan, yang keempat ada bentuk usaha tetap, dan yang kelima ada perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Nah, subjek pajak orang pribadi ini berdasarkan ketentuan yang tadi disebutkan tidak memiliki kewajiban untuk memotong PPh pasal 23. Akan tetapi, ada satu pemotong yang berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi, yaitu penyelenggara kegiatan. Nah, penyelenggara kegiatan ini bisa berupa orang pribadi maupun badan. Saya dengan Elvin Krisdayanti. Materi selanjutnya yaitu mencermati objek dan tarif pajak pemotongan PPh pasal 23. Objek dan tarif PPh pasal 23 memiliki kompleksitas tersendiri. Permasalahannya menjadi 15% dan 2% dari penghasilan bruto. Kompleksitas permasalahan bermuara pada penentuan objek PPh dan penentuan penghasilan bruto sebagai dasar perhitungan pajak. Nah, di sini juga ada beberapa yang menjadi objek pajak serta besar tarif yang dikenakan. Itu ada yang pertama, dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf G UU PPh, yaitu memiliki tarif 15%. Yang kedua, bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf F UU PPh dengan tarif yang sama juga, yaitu 15%. Yang ketiga, royalti. Royalti memiliki tarif yang sama, yaitu 15%. Yang keempat yaitu hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenis selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21 juga memiliki tarif yang sama, yaitu 15%. Yang kelima yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final, yaitu sebesar 2%. Yang keenam yaitu imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dengan tarif 2%. Dan yang terakhir yaitu jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dengan tarif 2% juga. Nah, di dalamnya ada beberapa, yaitu contohnya jasa penilaian, jasa aktuaris, yang ketiga jasa akuntansi, jasa hukum, jasa arsitektur, jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape, jasa perancang, dan lain-lain. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu non-objek pemotongan PPh pasal 23, yang dimana sesuai dengan Undang-Undang PPh pasal 23 ayat 4, yaitu tentang pemotongan PPh tidak dilakukan atas 6 penghasilan. Yang pertama ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua ada sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga yaitu dividen yang bukan merupakan objek pajak sesuai dengan Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 3 huruf F, dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sesuai dengan Undang-Undang PPh tahun 2008 pasal 17 ayat 2C. Yang keempat yaitu ada bagian laba sesuai dengan Undang-Undang PPh tahun 2008 pasal 4 ayat 3 huruf I. Yang kelima ada sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
Yang keenam atau yang terakhir yaitu ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251 PMK.03 tahun 2008. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, menentukan jumlah bruto sebagai dasar pengenaan PPh pasal 23. Di dalam praktik, sering muncul permasalahan dalam menerapkan pemotongan PPh pasal 23. Permasalahan tersebut berkisar pada penentuan imbalan bruto. Untuk pengertian jumlah bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh pasal 23, Dirjen Pajak telah menerbitkan penegasan melalui surat edaran dalam Surat Edaran Ditjen Pajak nomor SE/53/PJ 2009. Selanjutnya, penegasan tersebut diperkuat lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015. Permasalahannya adalah bahwa untuk memenuhi kriteria imbalan bruto atas jasa selain jasa catering pada tabel 11.3 harus ada pembuktian berupa 1. Kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan. 2. Faktur pembelian barang atau material. 3. Faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis. Atau yang keempat, faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Dalam hal tidak terdapat bukti sebagaimana dimaksud di atas, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa dan tidak termasuk PPN. Seperti yang sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya, terdapat pada tabel 3, ini merupakan perbedaan antara imbalan bruto jasa catering dan jasa non-catering. Baik, jasa yang pertama yaitu jenis jasanya jasa catering. Adapun imbalan brutonya yaitu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan. Disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Dan yang kedua, jenis jasanya yaitu jasa selain jasa catering. Imbalan brutonya yaitu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk badan usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Tetapi tidak termasuk yang pertama, pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. Yang kedua, pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan atau pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan. 3. Pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa. Dan atau yang keempat, pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian atau reimbursement atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan. Untuk itu, pihak pembayar yang berkewajiban memotong PPh pasal 23
harus sensitif terhadap kelengkapan bukti pendukung agar tidak terjadi perbedaan interpretasi jumlah bruto yang menjadi dasar pemotongan PPh. Jika diperlukan, pihak pembayar mengantisipasinya dengan cara menuangkan klausul khusus dan eksplisit di dalam kontrak dengan rekanannya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayuning Tias. Baik, selanjutnya materi mengenai mencermati sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Dalam ketentuan perpajakan, objek sewa dipotong PPh sesuai dengan jenis harta yang digunakan. Untuk itu, wajib pajak perlu mencermati jenis harta yang disewa dan tarif PPh-nya. Sampai saat ini, terdapat dua definisi sewa menurut ketentuan pajak yang masih berlaku. Istilah sewa guna usaha atau leasing dipakai karena saat itu tidak berlaku PSAK 30, sewa guna usaha. Selanjutnya, PSAK tidak lagi menggunakan sewa guna usaha, tetapi hanya sewa atau lease. Perkembangan juga terjadi pada standar akuntansi keuangan PSAK 30 atau sewa yang membagi sewa menjadi dua, yaitu sewa pembiayaan atau finance lease dan sewa operasi atau operating lease. Akan tetapi, sekarang ini sewa pembiayaan secara akuntansi tidak harus mensyaratkan adanya hak opsi. Selain itu, sudah banyak perusahaan pemilik aset yang bertindak sebagai lessor tanpa harus mendapatkan izin dari OJK, karena memang bukan merupakan perusahaan pembiayaan. Sebagai konsekuensinya, di laporan keuangan tersaji transaksi sewa pembiayaan. Sedangkan dari sisi perpajakan, muncul permasalahan tentang ketentuan pajak mana yang harus diterapkan. Masalah perpajakan yang muncul tersebut disebabkan oleh yang pertama, ketiadaan persyaratan hak opsi di dalam kontrak antara lessor dan lease, dan atau yang kedua, lessor tidak terdaftar sebagai perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha. Materi selanjutnya yaitu mencermati jasa lainnya yang identik dengan jasa konstruksi. Di dalam rincian jasa lainnya, menurut Peraturan Menko Nomor 141 PMK 03 2015 juga disebutkan beberapa objek jasa lainnya yang identik dengan jasa konstruksi. Jasa-jasa tersebut ada 5. Yang pertama ada jasa arsitektur, yang kedua ada jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape, yang ketiga ada jasa perancang atau desain, yang keempat ada jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, dan TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak, yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Dan yang kelima ada jasa perawatan atau perbaikan atau pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan bangunan selain yang dilakukan oleh wajib pajak, yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai surat izin atau sertifikasi sebagai perusahaan konstruksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah mencermati jasa pelatihan sebagai objek pajak PPh pasal 23. Jasa pelatihan merupakan salah satu objek pemotongan PPh pasal 23 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK.03/2015. Jasa pelatihan juga merupakan bagian dari jasa pendidikan non-formal. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. Satuan pendidikan non-formal umumnya menyelenggarakan lembaga kursus dan lembaga pelatihan. Namun di dalam praktiknya, lembaga pendidikan formal juga dapat menyelenggarakan pendidikannya berupa pelatihan atau kursus. Lembaga pendidikan formal harus nirlaba sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf M UU PPh, di mana sisa lebih yang diterima atau diperoleh oleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya merupakan objek PPh sepanjang ditanamkannya kembali. Bentuk penanaman kembali berupa sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
Ketentuan penanaman kembali sisa lebih ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009. Namun ketentuan penanaman kembali ini akan berbeda jika ditemui lembaga perguruan tinggi berbentuk yayasan yang menyelenggarakan baik pendidikan formal berbentuk universitas dan juga pendidikan non-formal berupa kursus dan pelatihan. Seluruh sisa lebih dapat dijadikan menjadi non-objek pajak sepanjang persyaratan penanaman kembali terpenuhi. Dengan demikian, di PPh Badan, wajib pajak lembaga perguruan tinggi tersebut akan berusaha untuk melaporkan PPh Badan nihil dengan cara memanfaatkan non-objek pajak untuk sisa lebihnya. Namun, penghasilan dari penyelenggaraan kursus atau pelatihan akan dipotong PPh 23 oleh peserta sepanjang peserta kursusnya merupakan pemotong PPh 23. Sebagai akibatnya, wajib pajak akan melaporkan SPT lebih bayar atau terpaksa merelakan uang muka PPh 23 sebagai biaya yang tidak ingin diperiksa. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mencermati jasa laboratorium dan atau pengujian. Salah satu objek PPh pasal 23 adalah jasa laboratorium dan atau pengujian, kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademisnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Di mana wajib pajak yang bergerak di bidang rumah sakit harus mencermati jasa laboratorium yang diberikan kepada pasien dalam pembayarannya ditanggung oleh tempat pasien tersebut bekerja. Jadi tidak mustahil bahwa pembayaran jasa laboratorium tersebut menjadi objek pemotongan pajak. Untuk itu, pihak rumah sakit perlu menyiapkan kebijakan tentang siapa yang harus menanggung pajaknya. Dan kebijakan tersebut perlu dituangkan di dalam kontrak dengan lawan transaksinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya mencermati saat pemotongan PPh pasal 23. Potongan PPh dilakukan sesuai dengan pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, yaitu pada akhir bulan, diantaranya dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan, dan jatuh tempo pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung pada peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Selanjutnya, saat disediakan untuk dibayarkannya, ini berlaku hanya untuk pemotongan PPh pasal 23 atas dividen. Nah, dalam pasal 15 ayat 3, PP nomor 94 tahun 2010 ini yang dimaksud saat disediakan untuk dibayarkan ini meliputi dua. Yang pertama, untuk perusahaan yang tidak go public dan untuk perusahaan yang go public. Untuk perusahaan yang tidak go public ini adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yakni pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan. Nah, demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan ini membagikan dividen sementara atau dividen interim, nah PPh pasal 23 turutan ini pada saat diumumkan atau ditentukan dalam rapat direksi atau pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Nah, untuk perusahaan yang go public, ini adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen atau recording date. Nah, dengan kata lain, pemotongan PPh pasal 23 atas dividen ini baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham ini berhak menerima atau memperoleh dividen tersebut, yang meskipun dividen tersebut ini belum diterima secara tunai. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal yang dimana PT MBR ini menerima tagihan dari kantor pengacara Ani Pulagi SHLM, LIM, dan rekam tagihan kantor pengacara senilai 100 juta rupiah yang diterima PT MBR ini pada tanggal 20 Desember tahun 2015 sesuai dengan tanggal tagihan. Nah, di dalam tagihan tersebut disebutkan bahwa jatuh tempo pembayarannya ini adalah pada tanggal 20 Januari tahun 2016. Akan tetapi, PT MBR ini baru bisa melunasinya pada tanggal 12 Februari tahun 2016. Dalam kasus ini terdapat jurnal dalam transaksinya, yang dimana jurnal ini meliputi jurnal akuntansi. Untuk jurnal akuntansi yang pertama ini adalah untuk mencatat tagihan, yang dimana
jurnalnya adalah biaya jasa pada utang usaha pada tanggal 20 Desember tahun 2015 senilai 100 juta rupiah, dan untuk mencatat pembayaran tagihan, jurnalnya adalah utang usaha pada bank pada tanggal 12 Februari tahun 2016 senilai 100 juta rupiah. Nah, untuk jurnal akuntansi dan pajak, yang pertama ini adalah untuk mencatat tagihan, yang dimana jurnalnya adalah biaya jasa pada utang usaha yang tercatat pada tanggal 20 Desember tahun 2015 senilai 100 juta rupiah, dan untuk mencatat pengakuan utang pajak, jurnalnya adalah utang usaha pada utang PPh pasal 23 pada tanggal 31 Januari 2016 senilai 2 juta rupiah, dan selanjutnya adalah untuk mencatat pembayaran pajak, yakni jurnalnya utang PPh pasal 23 pada bank atau kas yang dicatat pada tanggal 10 Februari tahun 2016 senilai 2 juta rupiah, dan yang terakhir adalah mencatat pembayaran, yakni jurnalnya utang usaha pada bank yang dicatat pada tanggal 12 Februari tahun 2016 senilai 98 juta rupiah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membuat kode unik pada deskripsi jurnal transaksi. Untuk mendukung langkah ekualisasi objek pajak penghasilan pasal 23 dan akun di buku besar, wajib pajak dapat memberikan kode unik pada deskripsi transaksi di setiap jurnal sepanjang transaksi tersebut terkait dengan objek pajak penghasilan pasal 23. Kode unik tersebut misalnya adalah pagar 23. Pada saat langkah ekualisasi dilakukan, seluruh akun buku besar yang terkait dengan pajak penghasilan pasal 23 diunduh. Selanjutnya, seluruh transaksi yang memiliki kode pagar 23 tersebut dapat diseleksi menggunakan menu filter pada Microsoft Excel. Hal ini akan mempermudah proses ekualisasi. Sebagai contoh, terlihat pada tabel berikut ini, pada PT MBR mendapatkan tagihan jasa konsultan dari PT vendor senilai 100 juta. Tagihan pertanggal 20 Desember 2015 dan jatuh tempo tanggal 20 Januari 2016. Tapi baru dilunasi tanggal 12 Februari 2016. Tabel tersebut merangkum jurnal akuntan pajak untuk transaksi tersebut. Sesuai pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 2010. Pemotongan pajak penghasilan dilakukan pada akhir bulan saat jatuh tempo atau saat pembayaran. Mana lebih dulu terjadi? Berdasarkan ketentuan ini, jurnal pengakuan utang pajak penghasilan 23 dibuat pada 31 Januari 2016 sesuai dengan tanggal bukti potong pajak penghasilan yang dibuat dengan disampaikan kepada pemberi jasa.